muncul generasi-generasi bobrok. Ulamanya banyak yang ditinggal Gusti Allah. Salah satunya almarhum Al-Maf'ul Abdul Rahim Syadili ditinggal Gusti Allah. Nek mboten segera ada pengganti penerus, akan muncul generasi-generasi bobrok. Di saat munculnya generasi bobrok, nek kira sak makin sudah muncul generasi bobrok, ngopo rupa netizen sing cuma isine napa dados buzzer itu ya, netizen sing dadi buzzer itu apapun diungkap wis gak ono tabayun, gak ono klarifikasi, nih sing penting awake ada kesempatan niki sementing aja. Ini sekarang ini kewalaan tua-tua, generasi tua kewalaan. Tapi untuk menghadapi masalah-masalah yang rumit, sing ganggu iman, ganggu keyakinan, ganggu mahabbah, isu nasab misalnya, ini kok ketemu yang terpengaruh. Padahal itu isu dimunculkan oleh orang-orang yang memang mungkin merasa ada masalah, berkesenggol titik, berkesenggol akeh, tidak siap dia kesempatan sama angke dinaikkan, apalagi medsos sing koyo ngeten iki masya Allah buatan, palsu buatan, menghujat, menipu muncul dan kata orang-orang yang terpengaruh. Artinya mereka tidak siap atau siap dari segi ilmiahnya, tapi ilmiahnya ilmiah yang tidak barokah. Jadi ilmu itu kudu harus ditendeli, dikandili barokah. Dalam bahasa lain ilmu itu harus selalu digandengkan dengan nurullah. Maka nih kanjeng Nabi dalam al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Fanduru aman takhuduna dinakum. Nek panjang badhe mados ilmu, ngaji cek nek alim, cek ilmu, fanduru. Telitin, angen-angenen, pikiran sapa sing bakal panjenengan tak ambil ilmunya itu. Gak sembarang ana wong alim kena dijeni, belum tentu. Ilmunya akeh tapi tidak ada nurnya, tidak ada khasyatullahnya. Ini justru akan berbahaya. Yang melahirkan ilmu-ilmu yang dol, ilmu-ilmu yang membahayakan. Jadi ilmu itu ini kalau harus dikindili. Makanya ono riyadhah. Ulama riyen-riyen niku nek badhe ngaji kadang diteliti saulan dhisik ya apa perilakunya sing badhe dipundhut ilmune wau ya apa, wariknya bagaimana, waroknya maksudnya, zuhudnya bagaimana, itu jadi pertimbangan. Makanya sampai para perawi-perawi kata Imam Syafi'i kadang cuma ingin mendapatkan satu hadis perlu pergi ke luar negeri hanya dapat satu hadis untuk mendapatkan sanad. Karena ilmu tidak bisa dipisahkan. Nah, saat ini kita ono mbak Google, sopo kok buka mbak Google? Ya, ada ilmunya ada, tapi ilmu yang ghairu nafi', ilmu yang tidak barokah. Bukan berarti dilarang kita buka Google niku. Tapi kalau memang butuh buka, dadekne itu hanya sebagai penambah, sebagai penambah pengetahuan. Gak ganggu sing inti-inti niku. Saat ini zaman ingkang dipun gambaraken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Isuk mukmin, sore kafir. Sore mukmin, isuk kafir. Isuk dele, sore ten kata yang sama ngene. Makanya alhamdulillah kalau dengar wajah-wajah yang tenang, iki itu isuk dele, isuk tempe. Iki orang-orang istimewa ini. Makanya pengawasan kita dari ditutup, makin untuk habaib yang akan apalah memberi pesan, tausiah, mauidhah. Nek kula niki mboten, kula niki kan maidu mawon. Mboten mauidhah tapi maidu. Niki panjenengan pun langsung riyen. Wau lho. Napa julusu saatin, nunggu cuma saat, tapi dalam rangka majlisul ilmi, majlisus sholawat. Lebih baik dari 1000 rakaat sing sampean belum pernah melaksanakan. Di situasi-situasi ngeten iki perlu panjenengan bersihno. Cek katut-katut. Misalnya ini kata tiang katut nih, tiang latah. Kanjeng Nabi mengingatkan, la takunu imma'ah, jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah. Sahabat matur, qalu man hum ya Rasulullah, cinten imma'ah niku ya Rasulullah. Wong latah selalu ikut bersama orang lain. Orang lain baik, gak ketinggalan baik. Fastabiqul khairat. Tapi orang lain jelek, ikut jelek. Karena orang selalu mengikuti orang lain. Itu kan namanya orang latah.
Kanjeng Nabi jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma alladzina yaquluna in ahsana nas ahsana wa in asa'an nas asa'na walakin waqtinu anfusakum in asa'an nas alla tusiu wa in ahsanan nas an tuhsinu atau kama qala. Tapi jadilah dirimu yang punya pendirian yang kuat, karena Anda yaitu tadi dalam diri Anda ada khalifatullah fil ardi. Cuma diteruskan apa enggak khalifatullah fil ardi? Karena kalau khalifatullah dilanjut, lalu kiamat ini akan ngatur dunia ini. Walaqad makkannakum fil ard. Allah sudah mentamkinkan kalian manusia di bumi. Semua sudah disiapkan oleh Allah alat kebutuhan untuk memakmurkan bumi ini. Karena jadi pemakmuran bumi dalam skala kecil, menengah, besar itu tugas khalifatullah fil ardi. Jadi kita ini memang diperintah untuk memakmurkan bumi. Nah, naik skala kecil ya ngatur rumah tangga. Bagaimana akhirnya keluarga bisa baik? Ini termasuk bagian pemakmuran. Naik wis ke tetangga. Ada skala yang menengah, atau jadi bupati atau jadi siapa di NU, organisasi mungkin di tingkat cabang misalnya, karena isinya mengatur-ngatur umat agar umat merasakan kesejahteraan yang merata, tidak membeda-bedakan. Ini makna daripada pemakmuran. Kalau para bapak ibu sampai-sampai fikih kita menyatakan umpama wong sak desa niki dusun apa namanya pendem, umpama desa pendem iki ya kok gak ono siji-siji wong sing bisa memproduksi dom semerap dom jarum, sehingga rakyat penduduk pendem ini telanjang semua karena gak ono dom jahitan untuk menutup aurat. Niki semua penduduk desa ini dosa kabeh, dosa kabeh. Tidak ada satupun yang mampu memproduk satu jarum saja sehingga orang sama buka aurat, gak iso gawe kato, gak iso gawe sarung, gak iso gawe kutang mudo, dosa kabeh. Gara-gara kalau sing gawe dom itu bisa menjadikan dosanya menyeluruh, berarti termasuk fardu kifayah. Tapi nek ana siji loro yang telah melakukan, bebas kabeh gugur. Jadi nutup aurat itu wajib. Lah bisa nutup aurat kalau ada jarum dibuat dondomi dan sebagainya. Itu juga makna pemakmuran. Jadi satu khalifatullah, satu tunggal piantun ini kudu juga memperhatikan piantun yang lain. Aja sampai dia nanti kena tuntutan gara-gara dia diam tidak melakukan sesuatu, akhirnya katut. Itu makna pemakmuran. Ngantos kan Nabi dahulu laukana lawi parabati sa'ah, nek kiamat wis dekat sekali ya, anunya sirina kiamat, tanda kiamat sudah dibunyikan, berarti mungkin sehari 2 hari terjadi kiamat. Wa fi yadikum fasila, di tanganmu ada biji tanduran cilik, biji benih yang siap untuk ditanam. Falyagrisha, segera tanam. Padahal apa? Tanda kiamat, sirina kiamat sudah dibunyikan, besok kiamat, tapi di tangan salah satu calon khalifatullah fil ardi ini atau sudah khalifatullah fil ardi ini ada tanduran tunas kecil, tanam segera sampai kayak makan. Lalu siapa yang memanfaatkan besok kiamat? Mungkin setelah ditanam ada makhluk Allah yang memanfaatkan itu, entah manusia, entah burung, entah apa, memanfaatkan itu. Dia bisa memanfaatkan walaupun kiamat tinggal beberapa jam. Sampai kayak makan lah samangki takonan ingkang kangge panjenengan sudah melakukan apa panjenengan untuk memposisikan diri sebagai khalifatullah fil ardi, apalagi yang besar-besar. Sing diurus yang muslim itu bukan rumah tangga mawon, bukan kampung mawon, bukan tingkat kabupaten mawon, bukan tingkat provinsi mawon, bukan tingkat negara mawon, bukan tingkat teritorial tertentu, tapi semua tanpa batas yang dinamakan dunia ini menjadi tugas kula saya. Terus saya dipikir iya ya awak iki wis nglakoni apa, wis tutuk endi khilafah atau kekhalifan. Ya almarhum punya murid pengikut sudah demikian puluhan ribu kayak ngeten iki, berarti beliau sudah melakukan imaratul ard, pemakmuran bumi dalam langit ini. Coba sinten sing untung kula mlebet niku tiyang dodolan kaki lima kanan kiri sama mobil rada angel, itu kan barokah panjenengan yang sedemikian besar jumlahnya. Lah panjenengan hormat ingin mendengar kisah cerita sampai di mana
kekeramatan, kebaikan, keutamaan almarhum almarhumullah. Lalu kira-kira amalan apa sing dilakoni? Wong kali putrane sampe ditedahaken. Panjenengan tentu mlebu kuping kanan. Napa? Metu kuping kiri napa? Lalu keterangan dawuh-dawuh almarhum almarhumullah. Nyantol ya? Nyantol lemudi. Teng jengkul napa teng kudu. Apa artinya? Karena sedaya gerakan kita akan dinilai. Jadi beliau almarhum almarhumullah sudah melaksanakan pemakmuran bumi ini, modelnya yang model kata sedikit. Dan ulama-ulama lain juga melakukan menurut versinya. Yang penting ada manfaat, ada maslahat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Niku arti pemakmuran ya, yang memang syukur-syukur pemakmuran tingkat nasional atau tingkat internasional. Coba lambangnya NU mawon. Demikian betul ya. Lambangnya NU. Ini kak NU kabeh tadi. Ono sing gak NU? Coba ngacung tiang iki. Biasa NU yang ngeten iki sabar tahan. Nggih, Pak payah-payah tetep. Terutama ibu-ibu niku, dukun niku melek kok turu saking adohe mboten ketok. Gambar NU. Nahdlatul Ulama. Coba. Munha dot. Dot ini kira apa? Memanjang melintasi bumi. Lah ngeten ya. Itu isyarat dari para muassis, para ulama dulu agar NU itu garapannya bukan hanya garapan tingkat RT, tingkat RW, tapi juga tingkat dunia. Tapi ini belum kita lakukan ini, belum kita lakukan ya. Ini Masya Allah, luar biasa panitia ini, responsif ya. Jadi dot dan dot itu huruf kebanggaan ini pun Rasulullah SAW. Ana apa? Afshahu man nataqabid dot. Sayalah orang yang paling fasih mengucapkan dot. Tertaan namanya Nahdlatul Ulama, dotnya ini melintasi bu. Itu memang tugas pun aneh. Cuma sampean pun tutup di melewati ranting, melewati kecamatan, melewati kabupaten, napa dekem mawon. Nah ini yang perlu lagi mangke dipikir-pikir awal-awal iki sampai di mana dan urusan pemakmuran bumi ini. Jadi nek kula saged bagi isi Al-Qur'an atau misi Khalifatullah fil Ardi ini ada 3. Pertama, gelar Khalifatullah fil Ardi, mulai Nabi Adam sampai seluruhnya yang lahir-lahir yang wujud ini. Yang kedua, ya, dan itu pemakmuran, memakmurkan bumi ini dengan segala kemampuan. Wa ansha'akumul ard wasta'markum fiha. Surat Hud ayat 4 sama tinggal ini. Wa ansha'akumul ard wasta'markum. Allah yang menciptakan kalian dari tanah, ya, rinciane mangke. Wastamarakum, ada 2 makna. Dan Allah memerintahkan agar kalian memakmurkan, meramaikan bumi ini. Ada yang memaknai wastamarakum, Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini. Wastamarakum fiha. Ini tugas yang sekarang ini sedang ada di hadapan kita. Lalu yang terakhir adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali berakibat. Akibat lam ini lam akibat, karena Allah nggak butuh ibadah kita. Illa liya'budun, angin akibatnya pada ibadah. Sopo insu lan jin launiku. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah berakibat ibadah. Nek supaya ibadah ada kesan Allah butuh ibadah, padahal Allah nggak butuh. Jadi akibatnya manusia dan jin ini beribadah. Jadi semua ya, predikat atau apa panjenengan ini sudah ditunjuk oleh Allah sebagai Khalifatullah fil Ardi yang sekarang sudah dipraktekkan menurut versi dan batasan masing-masing ya. Yang kedua di pemakmuran mau Khalifah pemakmuran, lalu semua yang kita lakukan mulai tingkat katakan rumah tangga sampai ngurus dunia termasuk teknologi canggih sing sak mangke Masya Allah ya, teknologi canggih ini no pemohon ada jejak digitalnya ya, no pemohon itu sebagai tanda bahwa mangke di akhirat jejak ngeten iki bagi Allah adalah sangat mudah. Wong makhluk mawon saged damel suatu buah jejak digital yang suatu waktu bisa dimunculkan. Kelakuan kita 10 tahun 20 tahun yang lalu dimunculkan lagi. Nah, semua perilaku, semua upaya harus bernilai ibadah. Ini maksud ingatan Khalifatullah fil Ardi ini tugasnya memakmurkan bumi, memeratakan kesejahteraan dan keadilan, dan agar semua itu ada nilai ibadah. Nilai ibadah, mata nilai ibadah, dan itu pengengeran cuma Gusti Allah.
Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, almarhum almarhumah sudah melakukan ini sebagai khalifatullah fil ardi. Pemakmuran sudah terbukti. Ya, walaupun lingkungan Napamali umum diterangkan di Malaysia juga, di Thailand, di Hong Kong, di Bundi sudah menyebar ke sana. Nah, ini luar biasa. Pemakmurannya sudah sampai ke sana. Lalu jelas taklim dan sholawat itu bagian daripada ibadah. Jadi ketiga-tiganya ini sudah dilakukan oleh almarhum almarhumah. Tinggal pertanyaannya, kados pundi kula panjenengan sedaya niku. Termasuk kula lho ya. Sampeyan iki sudah sampai di mana? Apa betul khalifatullah ini melekat lalu memakmurkan? Ya. Lalu nilai ibadah. Setiap langkah keputusan harus bernilai ibadah. Nah, ini saja nih hasil daripada inti daripada pengajian-pengajian niku wau. Para bapak saja nih kalau kepingin cerita kata bagaimana ilmu itu ya diangkat oleh Allah. Bukan ilmunya yang diangkat, tapi ulamanya yang diwafatkan, termasuk Abdul Rahim al-Mafun al-Mufra ini. Beliau diwafatkan, ilmunya katut. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani meriwayatkan, yaqbidullahul ulama qabdan wa yaqbidu ma'ahul wa yaqbidul ilma ma'ahu fayansha'u fatansa'u ahdasun yansu ba'dhum ba'dhan nazwal il alal il wasyekh fihim mustada'af. Gusti Allah mengangkat, menghilangkan, mengangkat ilmu, bukan ilmunya diangkat dari hati, dari dada ulamanya yang ditimbal ilmunya katut. Ilmunya katut, bukan ilmu yang tiba-tiba diambil lalu wong bodoh ilahi loh, betul. Tapi ulamanya, sudah berapa ulama yang ditimbal Gusti Allah. Wa yaqbitul ilma ma'hum. Nah, kalau sudah demikian, nek lihat hadis teng Riyadhus Shalihin nikah walam yubqi aliman hatta lam yaqqa atau lam yubqi aliman dalam yaqqa alimun fattakhadul rasa juhalan. Tapi sing riwayat ini menyatakan fatan sya'u ahdasun, lalu muncul generasi-generasi bobrok. Ulamanya banyak yang ditimbali Gusti Allah. Salah satunya almarhum al-Maf'ul Abdul Rahim Syadili ditimbali Gusti Allah. Nek mboten segera ada pengganti penerus, akan muncul generasi-generasi bobrok. Fatan sya'u ahdasun yanzu ba'dhum ba'dhan nazwal il alal il. Generasinya akan terus bertengkar, berkelahi, berpecah belah. Yang zubatduhum ba'dhan, satu nabrak yang lain nabrak satunya. Nazwal air alal air, bagikan unta atau air atau kambing atau nopo saling beradu, saling tabrakan, saling nyerobot alal air. Tapi juga yang tak kalah bahayanya, wasyekh fihi mustada'af, orang-orang sepuh yang sudah banyak pengalaman pahit getirnya kehidupan. Di saat munculnya generasi bobrok, nek kira sak mangkin iki sudah muncul generasi bobrok, ngopo-ngopo netizen sing cuma isine napa? Dados buzzer itu nggih. Netizen sing dadi buzzer itu apapun diungkap wis gak ono tabayun, gak ono klarifikasi, nggih, sing penting awake ada kesempatan niki sementing aja. Ini sekarang ini. Walaan tuan-tuan, generasi tua kuan. Wasyekh fi mustadaf. Tidak dengan langsung orang-orang tua dilemahkan, tidak berkutik menghadapi generasi-generasi samangke. Ini tidak di sini loh ya, buat tentang dusun pentung, tapi tenggen kulo nih kalau tenggen kulo, nggih, buat tentang ini kilo kabeh. Allahumma, mudah-mudahan kalau makin langsung, nggih, katutan atau mau rombongan panjenengan. Kalau nunut panjenengan mawon lah mangke. Ya, ini wasyekh fihi mustada'af. Generasi tua pada saat itu sudah dilemahkan. Istilah sing ngomong, sing nom, tapi digambarkan di dalam hadis ghaibidah wa yatakallamu fi ghaibidah, sing ngomong ghaibidah. Kalau bukan ghaibidah so, qal alladzina, orang lah yang engkang tidak punya perhatian. Ghaibidah itu orang engkang tidak ada perhatian, tidak ada kepentingan, yang menjadi kepentingan dan perhatiannya hanya kepentingannya sendiri. Jadi ngomong, pokoknya ngomong, salah-salah ngomong. Ini eranya. Atas putra-putri panjenengan dijogo, ojo salam tak katut-katut sing ngeten iki. Monggo kita ikut para ulama salaf, sing wafat-wafat tetap kita ikuti. Beliau itu sebetulnya tidak wafat, cuma pindah tempat. Intikal min darin ila dar. Tekan ngeten hadir mong panjen kalau meyakini nek Kanjeng Nabi hadir nalika panjenengan maca salat ngeten nggih. Dadi sahibul haul malam ini juga hadir. Muga-muga bunga lan seneng. Mekaten kita sing saged tuwa-tuwaken tentu kathah ucapan-ucapan sing mboten leres, dalil yang keliru wong Surabaya nggih ngeten iki, cemplang-cemplung nyuwun disepunten nggih
nyuwun disunten nganten salah-salah dilurusaken ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.